أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ونصر عبده للصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجينا قائلا من كل أحوال القيامة Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'inu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuni biha ulumal laduni wa tuqrimuni biha bis sa'adati wal karamati ma'al dzurriyyatina wa tuksiru biha ammalina wa ashabina wa talamidina wa adba'ina wa diyafina wa tarzukuna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fihi al khalaiqu ajma'in amma ba'du liridha'illahi ta'ala alina wa alaikum bihaqqi ummul Qur'an nas'aluka taufiqa wal hidayah wal maghfirah wa ridwan wa thabbit qulubana wa qulubakum ala dinil iman wal islam wal ihsan wa albisna bil hilmi wal ilmi wal amil ikhlas ila daris salam wa alimna ilmal ulama'il amilin wa hikmatal hukama wa siyasatal muluki bis salam wa hasin khawatima binuril huda wa bi asma'il husna wa bi sifatil ulya indaka maqamam mahmuda wa ajirna minan nar 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 wa adkhilnal jannata ma'al abrar ma'a ahli warasatihim ajma'ina husnul khatimah min ahlil jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salat
الأمة من الآفات والنقمة ومن حم ومنهم ما بأهل البدر يا الله. فمن نعطي بنيل جميع الحاجات آيات جليل المؤلمات بأهل البدر يا الله. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi laili wan nahar. Subhanaka dhalamtu nafsi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka mutaba'ati li rasulika sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwali wal ahwal. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma la taj'alna dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina. Allahumma ya Allah la taj'alud dunya, janganlah engkau jadikan dunia akbara hammina, sebesar-besar kegelisahan hamba, wala mabalagha, dan janganlah engkau jadikan dunia bagi hamba puncaknya ilmalana, ilmu hamba,
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin dikatakan agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa lurus ibadahnya, satu, hendaknya bi husnin nadhari fid dalaili, harus jernih pikirannya, harus bening pikirannya, harus bersih pikirannya. Jangan suudzon, jangan iri, jangan dengki. Makanya kalau saya orang Jawa, dari para leluhur orang Jawa, keraton Jawa dikatakan Sirnopati, nur sifat. Sirnopati artinya apa? Kalau saya sampean itu mau mulia, hendaknya mematikan segala bentuk kejelekan hidup kita. Sirnopati. Nur sifat, hendaknya menjadikan sifat akhlak kita ini akhlak yang bercahaya, bukan akhlak murahan, bukan rendahan. Kemudian dalam kehidupannya, luber tanpa kebak. Luber tanpa kebak. Luber artinya diri kita, ilmu kita, hidup kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain sekalipun kita tidak punya, itu loh, apalagi pun punya. Paham ya? Ini jadi Sirnopati nur sifat, luber tanpa kebak. Kemudian satu lagi, prinsip berjamaah, kulla jama'atun mubarakah. Ini dulu pejuang kita, leluhur kita ya, Raden Mas Said Kanjeng Pangeran Sambernyawa punya prinsip tiji tibeh, mati siji mati kabeh, tiji tibeh mukti siji mukti kabeh. Artinya apa? Prinsip orang berjamaah semercinya, kalau kita mati bareng, kalau kita mulia bareng. Jangan sampai mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini yang merintis negeri kita. Tapi kita kebanyakan kotak-kotak, ya. Mementingkan diri sendiri. Makanya dikatakan kulla jama'atun mubarakah, artinya kebersamaan hidup. Ya, kita ini diperintahkan orang Islam laksana tubuh yang satu, sakit satu, sakit semua. Ini jangan sebaliknya, malah menari-nari di atas penderitaan saudara muslim. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika kita ini akan menjadi orang yang baik, satu, bi husnin nadhari fid dalaili, harus jernih pikirannya di dalam mengambil landasan-landasan perilaku kehidupan agama kita. Jangan untuk menang-menangan. Kemudian yang kedua, wa'ufuru ta'ammala, harus maksimal di dalam mengoptimalkan pemikirannya. Harus optimal betul-betul kita di dalam mendalami ilmu agama. Jangan sebatas dunia.
Jangan kita hanya mikir ya, bisa makan, bisa ya, minum, kecukupan sandang pangan papan, terus merasa aman. Kita harus optimal dalam berpikir agama, bahwa hidup kita bukan hanya di dunia. Nanti kita akan menempuh jalan yang lebih jauh, yaitu alam akhirat. Nih. Jadi ingat-ingat ketika kita bicara masalah ketaatan kita kepada Allah, harus berpikir panjang. Ya. Makanya kita diingatkan di dalam surat Al-Hasyr, wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad. Coba berpikirlah kamu ya, tentang hari esok, yaitu hari kiamat. Yang kedua itu, ketika kita ini berpikir optimal tentang hari akhirat nanti, saya yakin gak akan kenal capek dalam ibadah. Sekarang saya tanya, Pak Bu, kalau ada orang ibadah lembur, kira-kira heboh enggak? Halo? Ini kurang minum ya. Kalau ada urusan akhirat sambil lembur, ribut apa ribut? Tapi kalau ada proyek seminggu enggak pulang, coba tambah seneng enggak? Nah, ini kadang-kadang kita ini kalau ada orang lembur tentang agama, halwat seminggu hanya mikirin agama, sudah ribut. Emangnya kenyang sama kulhu? Ini naudzubillah min dzalik. Benar-benar. Ini. Makanya ayo kita ini pada latihan, berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang optimal. Contoh, saya sampean lahir dari bayi, tumbuh jadi bocah, lama-lama dewasa, lama-lama tua. Setelah itu mau kemana, Pak? Bu, tanyakan dirinya mau kemana. Emangnya mau jalan-jalan kayak si manis dari jembatan Ancol? Monggo berpikir mau kemana coba? Terus mau diapain kita? Ini naudzubillah min dzalik di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan optimal dalam perenungan kita. Kemudian berikutnya, kalau sudah kita mengoptimalkan pemikiran perenungan kita, jangan lupa wa ta'limi, belajar. Jangan sampai agama kita Allahumma sekarang pede. Ingat-ingat di situ, belajar. Dengan cara bagaimana? Belajar saja tidak cukup. Nih, karena sekarang banyak orang nggak pernah datang ke majelis ilmu, tidak punya kiai, tidak punya guru, tidak punya mursyid. Mursyidnya Mbah Google. Itu. Nah, makanya di sini dijelaskan wasu'ala, hendaknya bertanya ya, min ulama'il akhirah, kepada ulama akhirat. Ya. Tentang apa? Adalah tariqi, petunjuk-petunjuk tentang jalan menuju Allah. Caranya gimana? Nih, tanyakan. Yang itu semua nanti pasti bersumber dari baginda Rasul, yaitu ulama yang bagaimana? Sirajul ummah, yang menjadi pelitanya umat. Kemudian menjadi pemimpinnya para umat di dalam melakukan kebaikan. Dan jangan lupa mengambil manfaat dari beliau-beliau, suri toladannya. Kemudian wa istida'u du'a'is salih, minta petunjuk doa-doa yang bagus minhum, dari beliau-beliau. Karena beliau-beliau yang mendapat warisan dari baginda Nabi, itu seperti itu. Nah, kalau kita ini seperti itu, insya Allah nanti benar. Makanya orang baik tanpa belajar mustahil. Orang belajar tanpa guru ya aneh. Iya, Pak ya? Benar-benar.
Ini yang jadi permasalahan, kalau ditanya sampean kiainya sopo, guru yang membina kamu siapa? Ini yang jadi permasalahan. Ya, nggak akan saya selesaikan sampai sini dulu. Sampean tanyakan, gurunya sampean siapa? Yang membimbing, yang digugu, yang ditiru oleh sampean siapa? Ini harus punya. Subhanallah. Sekarang kan banyak ya, punyanya bekas guru. Bekas guru, guru SD dianggap bekas. Naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan ya, nanti ketika kita ini betul-betul menginginkan akhirat, syarat mutlaknya harus mencintai Allah dan utusannya melebihi segalanya. Dengerin nih, maaf. Ya. Jadi hubbillahi wa rasulihi wajibatun. Mencintai Allah dan utusannya itu wajib, melebihi dari segala-galanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah seperti itu belum? Hati-hati jangan dijawab. Karena kalau menjawab belum, itu berarti rusak keimanannya. Naudzubillah min dzalik. Dalilnya mana? Jelas Al-Qur'an. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman sudah semestinya sangat-sangat mencintai Allah. Nah, sekarang perhatikan, cinta tanpa bukti itu tidak mungkin. Am hasibtum an taqulu wala takunu? Apa iya kamu cukup hanya bilang aku cinta tapi tanpa bukti? Perhatikan di sini. Alamatu, tandanya hubbillahi ta'ala, mencintai Allah. Satu, hubbul Quran, mesti cinta kepada Al-Quran. Nah, alamatiha, tandanya cinta Quran, hubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi. Nih, bulan Safar, nanti sebentar lagi bulan Maulud. Ingat-ingat, kalau demen Quran mesti demen Nabi. Wa alamatiha, tandanya demen Nabi, hubbus sunnah, seneng tuntunannya Nabi. Itu. Makanya tadi di dalam kitab Tajul Urus dijelaskan, kalau kepengin ngikuti Nabi hendaknya melazimkan doa. Allahumma inni as'alukal mutaba'ati li rasulika sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwali wa ahwali. Ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma inni as'aluka mutaba'ati, bisa mengikuti li rasulika, kepada utusanmu, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli aqwali wa ahwali, dalam ucapan dan perbuatan. Nah, sekarang dinyatakan alamatiha, tandanya orang itu senang tuntunan Nabi, hubbul akhirah, orang itu cinta akhirat. Ingat-ingat tuh, cinta akhirat. Nah, ini yang pahit, ini yang kelima. Ya. Wa alamatiha, tandanya cinta akhirat. Tandanya cinta akhirat. Ini jangankan santri, kiai aja embuh. Sekali lagi, jangankan santri. Nih, ulama zaman akhir aja kita nggak ngerti. Tandanya cinta akhirat, bughdud dunya. Nih, bughdud dunya, membenci dunia. Maksudnya apa? Alamatiha, tandanya orang itu tidak senang kepada dunia, wala yakhudu, tidaklah mengambil dunia illa tabligha, kecuali hanya untuk bekal ilal akhirah, menuju akhirat. Sebagaimana sampean berdoa, ya Rabb, berilah aku rizki untuk bekal ibadah. Coba kalau ngomongin bekal ibadah, mekena harganya berapa? Sarung harganya berapa? Peci tutup kepala harganya berapa? Coba, ayo. Ini kadang-kadang saya sampean nggak modal kalau ibadah. Srebet dibagi, kopiah dikasih,
sajadah hadiah. Yang beli mana? Naudzubillah min dzalik. Monggo sama renungi. Ini kalau kita bicara ini, saya yakin jangan sampai sampean gagal paham ini. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya kalau kita bicara thariqah, jalan menuju Allah, sampean mesti melatih diri untuk sederhana terhadap dunia, sungguh-sungguh kepada akhirat. Silahkan buka halaman 16 itu. Kalau kita ingat akhirat, insya Allah kita hati-hati. Babu ahwalil kiamah. Ini bab menerangkan tentang bahayanya hari kiamat. Wa afrahiha. Dan beberapa hal yang mencekam, hal yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Coba sampean lihat, ada banjir kayak gitu aja ngeri, ya Pak ya. Ada kilat nyambar begitu kerasnya aja takut. Benar apa benar? Ada puting beliung aja kita belingsatan. Bagaimana kalau langit itu terbelah? Bumi terbelah. Coba. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Coba lihat. Idza rujjatil ardu rajja. Manakala bumi digoncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya, segoncang-goncangnya. Ini idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Kalau gunung-gunung dicabut, ini gunung meletus satu saja sudah geger. Bagaimana seluruh bumi ini bareng-bareng meletus? Monggo, mau lari kemana kita? Ini naudzubillah min dzalik. Ini pasti terjadi karena janjinya Allah. Makanya untuk lebih jelasnya, kayak apa sih perihal kiamat? Kayak apa nanti neraka? Itu neraka dijelaskan sebelum diisi neraka itu dipanasin selama 1000 tahun. 1000 tahun. Setelah itu dipanasin lagi 1000 tahun lagi. Setelah itu dipanasin lagi 1000 tahun lagi. 3 kali. Subhanallah. Coba nanti sampean praktek. Nyalain kompor sehari semalam, habis rumah kan gitu ya. Ini subhanallah, naudzubillah min dzalik. Itu neraka. Makanya para alim ulama, baginda Nabi aja menangis. Naudzubillah min dzalik. Kalau saya sampean malah cengangas cengenges ya. Nih, bicara neraka ya. Makanya supaya mantep ya. Nih, hadis riwayat Siti Aisyah itu habis sholat membaca doa Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ini. Nah di sini jelaskan, silahkan lihat kitabnya. Qala al-faqih rahimahullahu taala, telah berkata al-faqih Abu Lais Asy-Syamarqandi, semoga dirahmati Allah, pun demikian kita. Ahbarona Khalilu, telah memberitahukan kepadaku Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad qala berkata, ahbarona, telah memberitahuku Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Qala, dia berkata, hadatsana Muhammad, telah memberitahu kepadaku Muhammad bin Mansur At-Tusi. Qala Muhammad bin Mansur At-Tusi berkata, hadatsana Yahya bin Ishaq, telah memberitahu kepadaku Yahya bin Ishaq As-Salihi. Qala, dia berkata, hadatsana, telah memberitahu kepadaku Ahmad bin Luhai'ah, Ahmad bin Luhai'ah, an Khalid bin Imran, dari Khalid bin Imran, anil Qasimi bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga beliau diridai oleh Allah, pun demikian kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa nahum, sertamanya beliau semuanya, qalat, Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah,
hal yadkurul habibahu yaumal qiyamah. Tuturkan kepadaku, jelaskan kepadaku bagaimana keadaan kekasih dengan kekasihnya pada hari kiamat. Ini perhatikan ini. Bagaimana keadaan anak sama orang tua sama anak, istri sama suami pada hari kiamat. Qala, Nabi menyatakan amma inda salasi. Nanti di hari kiamat ada 3. Amma inda salasi mawadhi'a. Antara kekasih dengan kekasih nanti, perhatikan ya. Ini akan berada pada 3 keadaan. Fala indal mizani imma ayyahifa. Fala tidaklah indal mizani, ketika hamba itu berada dalam timbangan amalnya, imma ayyahifa, kemudian timbangan amalnya itu kalau berat, kalau di situ ayyahifa ringan, wa imma ayyaskula, dan manakala berat, wa inda tatayuri, ketika tatayuri disebarkan, diberitakan suhufi, tulisan amal saya sampai semuanya, imma ayyuqta, dan pada saat diberikannya biyaminihi dengan tangan kanannya, wa imma ayyuqta bisyamalihi, atau dengan tangan kirinya, wa hina yahruju unuqin minanar, dan pada saat keluar unuqin, lehernya malaikat, minanar, dari neraka, fayantawi alaihim, kemudian melilit malaikat tersebut, alaihim, atas makhluk. Perhatikan di sini ada 3 keadaan kekasih sama kekasihnya nanti. 1, pada saat ditimbangnya amal, ada yang ringan, ada yang berat. Ingat-ingat tuh. Yang kedua, pada saat diberikannya kitab catatan amal dengan tangan kanan apa tangan kiri. Kemudian yang ketiga, yaitu pada saat keluarnya leher malaikat dari neraka, fayantawi, yang mana di situ leher malaikat itu melilit alaihim, atas makhluknya Allah yang menjadi penghuni neraka. Wa yaqulu, dan malaikat itu berkata, wukiltu, aku telah dipasrahi, bisalasin, dengan 3 orang. Wukiltu biman da'amallahi ilahan akhara. Ingat-ingat ini. Jadi malaikat yang lehernya keluar pada hari kiamat nanti dari neraka, itu diserahi oleh Allah 3 golongan. 3 golongan. Hati-hati ini. Dikatakan wakiltu biman da'a, aku diserahi orang yang da'amallahi ilahan, yang mereka itu Allahumma memohon kepada Allah, da'ama'allahi ilahan akhara, tapi sertanya mereka juga menyembah selain Allah, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Hati-hati di sini. Makanya para ahli thariqah menekankan, jadidu imanakum ila mautikum biqauli la ilaha illallah. Perbaiki terus keyakinan kamu semuanya sampai ajalmu tiba dengan ucapan zikir la ilaha illallah. Nih, sampai sini dulu Bapak Ibu, barangkali terutama ini sesama perantau yang mungkin zaman dulu ketika mau berangkat ke Jakarta ada yang nelan Kemenyan.
Ada yang nelan kemenyan. Misalnya ya, ada yang diminumin air putih macam-macam di Japa Mantrani ya. Kemarin saya ada orang itu datang katanya dipasangi susuk di sini 7 pelor. Nih, ya memang banyak di negeri kita ya. Ini barangkali ya, naudzubillahi min dzalik, nelan gotri ya, nelan macam-macam mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, bertobatlah kepada Allah. Ayo, yang dulu yakin dengan dukun, yang dulu yakin dengan kahin, dengan ramalan dan sebagainya, bertobatlah kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih, tancepin di dada betul-betul. Ayo, yakin kepada Allah. Karena kalau tidak seperti itu, nanti dililit oleh malaikat yang lehernya keluar dari neraka. Nih, wabikulli jabarin anid, dan diserai oleh Allah tiap-tiap orang yang sombong, orang yang kasar, orang yang sewenang-wenang. Nih, wabikulli jabarin anid. Nih, makanya sampai ada doanya ini ya. Sampai ada doanya. Di dalam kitab namanya Jawahirul Khamis. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Nih, ayo kita nggak usah demo, nggak usah macam-macam, tapi perbanyak ngucapin itu. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Ya mudillu kullu jabbarin anid. Ya mudillu, wahidat yang merendahkan. Ya mudillu kullu jabbarin anid, tiap-tiap orang yang sewenang-wenang. Bi qahri, dengan kekuasaan yang mampu memaksakan. Ya mudilu kullu jabarin anid bi qahri azizin sultanuhu, yang maha mulia kekuasaannya. Ini kalau ulama zaman dulu itu seperti itu. Ini dikatakan kalau dimunajatkan malam Sabtu selama 11 hari, lihat kejadiannya. Lihat kejadiannya. Makanya dikatakan jangan sakiti para ulama, pewaris Nabi yang benar-benar, karena dagingnya beracun. Itu karena dagingnya beracun. Makanya kalau sampean misalnya tidak berdaya ngadepin orang yang pada sewenang-wenang, ucapin itu. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Tuh, silakan saya ijazahkan, tinggal baca setiap habis sholat. Kenapa? Karena dikatakan barang siapa melihat kemungkaran, barang siapa melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, cegahlah dengan hatimu, yaitu mendoa. Jadi harus nih. Nah, di dalam kitabnya Al-Ghaniyah, Syekh Abdul Qadir Jailani menafsiri mencegah kemungkaran dengan tangan itu adalah hak kewajibannya umara. Karena ketika masyarakat main hakim sendiri, bisa jadi yang dolim selamat, malah yang didolimi jadi tersangka. Nih. Kemudian kalau mencegah dengan lisan, itu tanggung jawabnya para alim ulama. Karena ketika orang bodoh mengingatkan dengan lisannya, baru ngomong aja dibilang.
Ustadz anyaran. Rese gitu ya ini. Makanya kita-kita yang nggak punya daya apa-apa mencegah kemungkaran apabila tidak mampu dengan lisan, dengan doa. Satu di antaranya mengucapkan doa itu. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Maka secara tidak langsung saya sampean itu punya sumbangsih untuk mencegah kesewenang-wenangan. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Yo, ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Ya mudillu kullu jabbarin anid bi qahri azizin sultanuhu. Berikutnya, jadi yang kedua, bikulli jabarin anid. Yang ketiga, wabikulli tiap-tiap orang man la yu'minu yang tidak beriman biyaumil hisab, pada hari penghitungan amal. Perhatikan ibu bapak, kalau kepengin selamat, satu, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan dolimi orang lain. Ingat-ingat, jangan sewenang-wenang kepada orang lain. Yang ketiga, kalau kepengin selamat, ingat hisab. Ingat hisab. Itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Nanti orang-orang yang celaka di akhirat, satu orang yang menyekutukan Allah. Nih, makanya kalau sampan itu percaya orang pinter dan sebagainya ya, coba diluruskan. Yang biasa apa-apa ya, mau hajatan datangi orang pinter, biar nggak hujan, biar yang kondangan banyak. Alah, naudzubillahi min dzalik. Ini ayo pada hati-hati, jangan disepelekan. Bahkan kadang-kadang ada anak, orang tuanya nggak mati-mati datang ke orang pinter. Katanya apa? Orang tuaku nggak mati-mati karena orang dulu jangan-jangan punya susuk. Kenapa nggak ngasak golok beleh aja? Naudzubillahi min dzalik. Ini maaf-maaf. Nih, keterlaluan. Makanya Nabi menyatakan, kalau orang tua anaknya sakit harapannya sembuh. Tapi kalau anak orang tuanya sakit, kepenginnya cepat mati. Naudzubillahi min dzalik. Kalau nggak percaya realitas, saya ngomong bukan isapan jempol. Banyak yang datang ngomong, orang tua saya nggak mati-mati. Naudzubillahi min dzalik. Kok ketega amat? Coba kalau misalnya orang tua yang dengar, kurang ajar, tong digedein kok penginnya bapaknya cepat mati. Naudzubillahi min dzalik. Ini bukan katanya ini. Nih, bukan katanya. Saya sering dapati seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Dan perlu ditandaskan, jangan sampai saya sampai menyekutukan. Apa iya malaikat Asroil kalah sama susuk? Naudzubillah, makanya ingat-ingat, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, ingat-ingat, supaya selamat, jangan pada sewenang-wenang. Yang santun, hormati orang lain, jangan dolim. Yang ketiga, kalau kepengen selamat, ingat terus, kita akan dihisab. Karena pada saat sekarang ini banyak bicara agama, tapi membicarakannya itu tentang dunia. Coba kita renungi tentang akhirat. Di sini coba sampan ngerenungi, ketika kita nanti dikumpulkan di arah-arah mahsyar kayak apa? Ketika kita dibangkitkan dari kubur kayak apa coba? Nanti ada orang yang wajahnya putih berseri-seri, ada orang yang mukanya kayak penggorengan cakwe, gosong nanti.
Ada yang bisa mencium bau harumnya surga, tapi ada yang sama sekali tidak bisa mencium baunya surga, padahal jaraknya itu bermil-mil itu bisa kecium. Jadi di akhirat kena COVID itu. Di akhirat kena COVID. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, Di sini jamaah rahimakumullah. Makanya fayantawi alaihim hatta yarma bihim fi hamarati jahannam. Ayo pada ngerenungi. Kayak apa pedihnya neraka jahanam. Jasrun, adakun minasya'ari. Itu ingat-ingat yang menjadi penyala daripada neraka. Ini adakun minasya'ri. Itu dikatakan li jahannama jasrun. Sesungguhnya neraka jahanam itu jasrun. Yang menjadi penyalanya adakku minasya'ri. Itu lebih lembut dibandingkan dengan rambut. Wa ahaddu, yang lebih tajam, di sini. Jadi fayantawi alaihim hatta yurba, sesungguhnya malaikat itu terhadap 3 orang tersebut hatta yurma, hingga dilemparkan, dililit, dilemparkan bihim, kepada mereka fi khamarati jahannam, ke dalam siksaan neraka. Wali jahannam, sedangkan neraka itu jasrun adaku minasya'ari wa ahaddu minasyaifi. Di dalam neraka ada ranjau. Ranjaunya itu lembut-lembut, melebihi dari lembutnya rambut, tapi tajamnya itu melebihi daripada, dikatakan di sini wa ahaddu minasyaifi alaihi, melebihi daripada tajamnya pedang. Nah di sini nanti jangan sampai kemudian yang yang pada punya kedikjayaan, wah aku ini sudah belajar debus kebal, nggak ada di sana berlaku. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ini Kalalibu wahasakun wan nasu yamurruna alaihi kalbarkil khatifi. Dan di situ di atasnya neraka, di atas neraka ada jalan menuju surga. Ada yang lewat di situ, yamuru alaihi kalbarki. Lewatnya itu cepat kayak kilat, khatifi yang menyambar, wakarihil asifi, ada yang seperti angin bersembus, fanajin musallamu, ada yang mereka itu selamat melewatinya, wa mahdusun musallamun wa maktubun finnari ala wajhihi, tapi ada yang mereka itu ngusruk ke neraka dengan wajahnya. Monggo sampean perhatikan situ, ngelewati siratal mustaqim. Nih, tuh ada yang kayak kilat nyambar, ada yang kayak angin berhembus, bahkan ada yang kayak firasi sabiki, kuda balap, ada yang katoiri, seperti burung, tapi ada di situ orang yang ngusruk ke neraka dengan wajahnya terjungkal. Naudzubillahi min dzalik. Monggo sampean pada ngerenungi itu. Kayak apa sampean nanti di akhirat. Aduh, kalau ngomongin akhirat lemes. Coba kebanggaan saya sampean apa? Kalau pesan kiai saya 2 hal. Kemudian 2 hal itu hiasilah dengan 1 hal. 2 hal itu yaitu 1, kemarin yang sudah saya jelaskan, jangan pada keluh kesah dengan penderitaan hidup dunia. Makanya tadi kita doa, doa kepada Allah, Allahumma la taj'alud dunya akbaro hamina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar kegundahan hati hamba. Karena banyak sekali di antara kita ngaku iman, ngaku Islam, bahkan di situ katanya ahli agama, tapi tidak pernah sedih tentang kematiannya nanti bagaimana, tidak pernah sedih bagaimana di dalam kubur, bagaimana nanti bisa jawab pertanyaan mungkar nangkir enggak, bagaimana di akhirat.
Tapi giliran masalah dunia sedihnya minta ampun. Makanya Rasul ngajarin rakaataini khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu lebih baik dari dunia seisinya. Tapi kebanyakan saya sampean kehilangan sholat sunnah 2 rakaat biasa-biasa saja. Ya Pak ya? Benar-benar. Ini naudzubillah min dzalik. Mana letak kesedihannya terhadap akhirat? Makanya ayo doa, Allahumma la taj'alud dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina, dan janganlah kau jadikan ya Allah dunia ini puncak keilmuan hamba. Nih makanya saya mohon maaf dan mohon bantuan istighfarnya. Jangan sampai saya datang ke sini karena amplop. Naudzubillahi min dzalik. Ya maaf itu. Naudzubillahi min dalik. Berat sekali bagi para alim ulama. Di sini diterangkan di kitab ini. Jangan sampai lantaran ilmumu kamu jadi dihargai, kamu terima. Kamu dijadikan dagangnya laris, kamu terima. Kamu dijadikan mudah urusannya, kamu terima. Naudzubillahi min dalik. Itu kalau ulama-ulama dulu itu sangat hati-hati terhadap itu.